Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriandini Arsya Putri, NIM 2005-10054, Fakultas Hukum Universitas Malikus Saleh. Saya di sini akan menjawab soal UAS Hukum Kepailitan. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan PKPU dan permohonan kepailitan. PKPU adalah proses negosiasi antara debitur dan kreditur sesuai dengan waktu yang ditetapkan pengadilan. Maka pailit adalah apabila debitur sudah dinyatakan tak bisa membayar kewajiban kepada kreditur. Sedangkan permohonan kepailitan adalah suatu kondisi atau keadaan ketika pihak yang berhutang debitur, yakni seseorang atau badan usaha, tidak dapat menyelesaikan pembayaran terhadap utang yang diberikan dari pihak pemberi utang atau kreditur. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan perdamaian dalam PKPU dan apakah para pihak dapat menggugat hasil perdamaian yang telah dihasilkan ke lembaga lainnya seperti BANI atau lembaga lain? Jelaskan. Perdamaian dalam PKPU menawarkan cara-cara pembayaran seluruh atau sebagian utangnya sebagai upaya menghindari kepailitan, sehingga perdamaian berlaku secara hukum dan mengikat para pihak. Diperlukan pengesahan perdamaian dari pengadilan niaga. Suatu sengketa yang telah ditetapkan akte perdamaian dan dikuatkan dengan putusan pengadilan tidak dapat diajukan gugatan kembali. Pasalnya, akte perdamaian tersebut dibersamakan dengan putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap. Yang ketiga, apakah terhadap putusan kepailitan yang dijatuhkan oleh badan di luar hukum Indonesia dapat dilakukan eksekusi putusan? Jelaskan dengan contoh. Mengenai eksekusi putusan pengadilan asing ini dijelaskan oleh Muhammad Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata. Dalam buku tersebut dijelaskan antara lain bahwa putusan pengadilan asing tidak dapat dieksekusi di wilayah negara Republik Indonesia kecuali undang-undang mengatur sebaliknya. Salah satu contoh yang dikecualikan adalah putusan hakim asing mengenai perhitungan dan pembagian kerugian yang menimpa kapal atau avaris umum berdasarkan pasal 724 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Jadi, putusan pengadilan asing tersebut dapat dieksekusi di Indonesia atau melalui pengadilan Indonesia hanya apabila diatur dalam undang-undang tersendiri, perjanjian bilateral atau perjanjian multilateral yang mengecualikan berlakunya pasal 436 RF. Yang keempat, apakah harta peninggalan dari pewaris yang mengalami kepailitan dapat dilakukan pembagian harta warisan, dan jelaskan upaya hukum yang perlu dilakukan oleh pewaris untuk dapat melakukan pembagian harta warisan tersebut. Jawabannya, dapat dilakukan pembagian harta warisan, dan pembagian harta warisan sama dengan pembagian harta waris menurut hukum perdata. Dalam hukum waris ini ada 4 golongan waris. Jika ahli waris di golongan 1 tidak ada, warisan akan diberikan kepada golongan 2 dan seterusnya. Tetapi dalam keadaan pailit diselesaikan dulu utang-utangnya karena pailit, atau ada sengketa-sengketanya diselesaikan dulu. Setelah selesai, sisa dari yang udah dikeluarkan sengketa atau utangnya lalu bisa dibagi warisan sesuai pembagian warisan menurut KUH Perdata yang telah dijelaskan tadi. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan insolvensi dan homologasi? Jelaskan dengan contoh. Insolvensi adalah istilah yang kerap dikaitkan dengan istilah pailit. Pasalnya, kedua istilah tersebut jika dilihat-lihat memang memiliki kemiripan, namun sebenarnya ada perbedaan di antara kedua istilah tersebut. Dan contoh insolvensi seperti debitur gagal untuk dapat membayar utang-utang yang dibebankan kepadanya. Debitur memiliki nilai utang yang lebih besar daripada seluruh aset atau kekayaan yang dimilikinya. Dan homologasi adalah pemberian persetujuan atau konfirmasi dari badan hukum yang memiliki otoritas resmi seperti pengadilan, departemen pemerintah, atau badan akademik profesional atas suatu tindakan. Di Indonesia, homologasi yang diatur dalam undang-undang berarti pengesahan hakim atas persetujuan antara debitur dan kreditur kongruen untuk menghindari kepailitan atau pailit. Yang keenam, jelaskan secara ringkas isi dari tugas paper yang Anda kerjakan berupa identifikasi atau rumusan masalah dan jawaban kesimpulan dari hal tersebut. Dari tugas paper yang saya buat, rumusan masalahnya yang pertama yaitu pengertian kepailitan. Kepailitan dapat diartikan sebagai sito umum atas harta kekayaan debitor, baik yang pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditor yang pada waktu kreditor dinyatakan pailit mempunyai hutang, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib. Yang dimaksud dengan pengawasan pihak berwajib tersebut adalah proses pemberesan dan pengurusan harta pailit yang dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Selanjutnya yang kedua,
Yang kedua yaitu akibat kepailitan terhadap kewenangan debitur terhadap harta kekayaan. Kepailitan dapat mengakibatkan kewenangan berbuat debitur pailit menjadi lebih terbatas, khususnya pada bidang harta kekayaan. Kewenangan untuk mengurus dan membereskan hartanya berpindah ke kurator, dan debitur pailit hanya dapat melakukan perbuatan hukum dalam bidang harta kekayaan apabila perbuatannya tersebut memberikan suatu keuntungan yang dapat menambah harta pailit. Pada perbuatan hukum yang dianggap dapat merugikan kreditur atau mengurangi harta pailit, kurator dapat meminta pembatalan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh debitur pailit. Selain itu, untuk mencegah terjadinya perbuatan yang dapat merugikan harta pailit, debitur pailit wajib mengkonsultasikan perbuatan hukum yang dilakukan kepada kurator sebelum melakukan perbuatan hukum, khususnya dalam perbuatan hukum dalam bidang harta kekayaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kesalahan jawaban saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.